Sudah lazim dikenal oleh awam bahwa korupsi merupakan kejahatan yang merugikan dalam berbagai bidang. Korupsi itu perbuatan jahat, bejat, dan jelek. Seringkali kita melihat berita mengenai korupsi dan rasanya sudah seperti biasa saja, benar tidak? Tentu kita merasa kesal, kecewa, muak, dan marah ketika melihat pejabat melakukan hal yang kriminal. Terlebih lagi ketika para tersangka ditayangkan di televisi, mereka berlagak seperti selebriti yang menganggap kegiatan maling ini hanya khilaf belaka. Sesekali kita berharap mereka menjadi role model yang baik. Namun, kelakuan mereka membuat kita jangan berharap terhadap mereka lagi. Kepercayaan masyarakat terus dikikis, namun kegiatan jahat itu tidaklah berhenti. Korupsi dalam lingkup politik adalah penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Semua bentuk pemerintahan rentan terhadap praktik korupsi. Biasanya yang melakukan korupsi itu adalah para pejabat. Mereka ingin mendapatkan uang yang lebih dengan menerobos hukum Indonesia. Bahkan, rakyat saja tidak berani bertindak melawan hukum, tapi mereka berani melakukan hal demikian. Bukankah mereka seharusnya menjadi role model kita? Kalau begitu, mereka telah merusak kepercayaan dan harapan rakyat. Tidak hanya itu, korupsi juga bisa berupa penyuapan, penggelapan jabatan, pemalsuan, gratifikasi, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan. Penyebab korupsi bisa ditinjau dari aspek pribadi para koruptor tersebut. 1. Sifat tamak, moral yang tidak kuat, ada rasa tidak puas dengan uang yang didapatkan, serta didorong dengan gaya hidup yang konsumtif. Kedua, dari segi hukum untuk memberantas korupsi pun masih lemah, sehingga aparat pun mudah disogok. Dan juga, korupsi merupakan budaya dari pejabat lokal dan adanya tradisi memberi yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari banyak hasil penelitian, korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan dan kesetaraan sosial. Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik dari aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, individu, dan generasi selanjutnya. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Jika korupsi sudah merajalela, maka masyarakat akan menjadi kacau. Setiap individu akan mementingkan dirinya sendiri. Tidak ada kerjasama yang tulus. Korupsi membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat. Jika masyarakat hanya mementingkan dirinya sendiri, maka keinginan untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin menghilang. Bukankah itu menyeramkan? Kasus korupsi tidak akan hilang dan berjangka panjang hingga ke generasi selanjutnya. Bisa-bisa generasi muda akan menganggap bahwa korupsi itu sebagai hal biasa atau bahkan dianggap budaya, sehingga berkembang menjadi pribadi yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Maka itu, kita generasi muda harus sadar bahwa korupsi bukanlah suatu kebiasaan. Korupsi adalah tindakan kriminal. Maka itu, kita harus menanamkan nilai anti korupsi, seperti kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keadilan, dan keberanian.